Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Di sini kami akan menjelaskan seputar tentang zakat perniagaan atau zakat perdagangan dalam Islam dan bagaimana cara menghitungnya. Langsung saja simak video berikut. Sebenarnya Gusti Allah telah menyinggung untuk mengeluarkan zakat perdagangan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian hartamu. Menurut Mujahid, yang dimaksud min thayyibati ma kasabtum yaitu zakat perdagangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh para pemateri. Yang pertama itu ada Lia Nurhaliyah yang akan menjelaskan tentang pengertian zakat perdagangan atau zakat perniagaan. Yang kedua itu ada Repi Fitrianisa yang akan menjelaskan tentang siapa saja sih orang yang menerima zakat perdagangan. Yang ketiga itu ada saya sendiri yang akan menjelaskan hadis yang berkaitan dengan zakat perdagangan. Yang keempat itu ada Biansa Ardita Purnaida yang akan menjelaskan tentang nisabnya zakat perniagaan. Dan yang terakhir ada Sultan As-Siddiqi yang akan menjelaskan tentang perhitungan zakat perniagaan. Baik, langsung saja dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Lia Nurhaliyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih zakat niaga atau zakat perdagangan itu. Baik, sebelum ke pengertian zakat niaga, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perdagangan. Pastinya teman-teman di sini udah gak asing lagi ya dengan istilah perdagangan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa maupun keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Berdagang merupakan salah satu cara mencari rezeki yang utama. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Baik, langsung saja ke pengertian dari zakat niaga. Zakat niaga atau zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, maka dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu motivasi untuk berbisnis atau diperjualbelikan dan motivasi mendapatkan keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan, zakat perdagangan atau zakat perniagaan yang dalam hukum Islam dinamakan dengan zakat tijarah adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti PT, koperasi, dan sebagainya. Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek atau hutang yang jatuh tempo hanya 1 tahun. Jika selisih dari aset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Insya Allah, dengan mengeluarkan zakatnya, usaha perdagangan bisa semakin lancar dan berkah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang siapa saja sih orang yang berhak menerima zakat. Baik, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama itu ada orang fakir, yaitu orang yang sudah tidak memiliki harta
dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua itu ada orang miskin, yaitu orang yang masih mempunyai harta dan tenaga, tetapi mereka masih dikatakan memiliki kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga itu ada amil atau orang yang mengelola zakat tersebut. Yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru pertama masuk Islam. Yang kelima yaitu ada hamba sahaya. Yang keenam ada orang yang berhutang atau memiliki hutang. Yang ketujuh ada sabilah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan itu ada ibnu sabil atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Samurah Ibnu Jundub berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija lis-shadaqati alladhi nu'iddu lil bai'i. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami untuk mengeluarkan sedekah atau zakat dari yang kami siapkan untuk dijual. Baik teman-teman, saya Biasardita Kurnaida. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang nisab perdagangan atau perniagaan. Pada nisab zakat perdagangan atau perniagaan ini adalah setara dengan nisab emas, yakni 20 dinar atau senilai dengan 85 gram emas. Kadarnya zakat perdagangan ini sebesar 2,5% yang dapat dibayar dengan uang atau benda. Nisab ini dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Jika seorang yang memiliki kekayaan perdagangan dan masanya sudah berlaku 1 tahun, nilainya pun sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dan dapat dihitung dari modal dan keuntungannya, bukan dari keuntungannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sultan Sidiki, kelas Eko 1D dengan NIM 2108 204 204. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara perhitungan zakat niaga atau zakat perdagangan. Harta perdagangan dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha dikurangi hutang jangka pendek dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, nisab zakat perdagangan adalah sebesar 85 gram dan tarif zakatnya ialah senilai 2,5%. Jadi cara menghitung zakat niaga adalah 2,5% dikali aset lancar dikurangi hutang. Nah, sebagai contoh ada Bapak A, dia mempunyai aset sebesar 200 juta dan dia mempunyai hutang senilai 50 juta. Nah, pada saat itu harga emas senilai kurang lebih 600.000 per gramnya. Nah, di situ tinggal dihitung saja 85 dikali 600.000 itu kurang lebih mendapatkan angka 51 juta. Nah, di sini Bapak A mempunyai hak untuk membayar zakat niaga tersebut. Nah, jadi jika dihitung ialah 2,5% dikali 200 juta dikurangi 50 juta. Nah, itu senilai harganya ialah 3.750.000. Itulah angka yang harus ditunaikan Bapak A untuk menunaikan zakat niaga tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.